Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang Music Information Retrieval, kali ini saya akan membahas tentang Web Sources Feature Extraction. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang ekstraksi fitur yang berasal dari audio dari musik tersebut. Nah, dalam membuat sistem Music Information Retrieval, fitur untuk musik itu tidak hanya didapatkan dari audio saja. Nah, fitur apa saja yang bisa didapatkan selain dari audio? Ayo kita langsung lanjut ke materi kali ini. Oke, kita langsung ke materi tentang Web Source Feature Extraction. Nah, selain berupa audio, fitur yang dari musik itu bisa kita dapatkan juga dari sumber lainnya, dan bisa kita temukan di website yang ada di internet. Music feature yang bisa kita temukan adalah berupa tag, opini atau komentar tentang musik di media sosial. Selanjutnya ada arsip yang dikelola oleh orang lain atau fans yang bukan dari artisnya itu sendiri, atau database metadata musik seperti Last.fm, MusicBrainz, atau Econes ya. Nah, sekarang Econes ini kemungkinan sudah sepenuhnya berubah menjadi Spotify API ya. Jadi kalian bisa mendapatkan informasi artis-artis menggunakan Spotify API juga. Nah, music features yang kita temukan di internet itu tentunya berbasis konteks ya, dan tidak berhubungan sama sekali dengan file audio dari musik. Nah, jadi untuk mendapatkan fitur berbasis konteks ini tidak perlu memiliki akses ke file musik yang sebenarnya. Jadi kita tidak perlu mengekstrak fitur time domain atau frekuensi domain. Kita hanya perlu mencari informasi atau mengekstrak informasi dari internet. Jadi sistem MIR itu bisa juga dibangun tanpa representasi akustik dari musiknya. Yang penting ada beberapa fitur yang kita bisa temukan di internet. Nah, beberapa fitur yang bisa kita pakai dalam membangun sistem informasi musik yang bisa kita dapat melalui internet adalah contohnya seperti ini. Dibagi juga dari high level, mid level, sampai ke low level. Yang high level ini adalah fitur yang bisa kita rasakan sendiri sebagai pendengar musik ataupun orang awam. Untuk mid level ini lebih ke profesional, dan low level ini lebih ke apa yang dimengerti oleh mesin atau apa yang bisa diproses oleh mesin atau metode machine learning yang kita pakai untuk Music Information Retrieval System. Contohnya high level di sini ada style, mood, intention, dan yang lain-lainnya. Contohnya mid level adalah tag, konsep, cluster, dan yang lainnya. Untuk low level itu ada karakter, words, kata-kata, n-gram, dan yang lainnya. Nah, beberapa dari fitur-fitur ini akan saya bahas pada video ini ya. Nah, kita ke tag dulu. Tag ini sudah pernah saya jelaskan di beberapa video saya sebelumnya. Silakan cek dulu kalau kalian ingin mereview apa yang dimaksud dengan tag. Nah, sebuah tag itu dapat berupa apa saja, biasanya terdiri dari deskripsi singkat tentang aspek yang khas untuk item musik tertentu. Tag itu bisa berupa satu kata ataupun dua kata yang melambangkan sesuatu yang bisa mendeskripsikan musik, item musik tertentu ya. Untuk musik ini bisa merujuk ke genre atau gaya, instrumentasi atau alat musik yang digunakan, suasana hati, ataupun siapa pemain musiknya. Jadi tag itu bisa apa saja yang dirasa berkaitan dengan item musik tertentu. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan music tag? Ada beberapa cara, ada yang namanya expert annotation, ada collaborative tagging, dan ada juga games with purpose. Yang pertama, caranya kita mendapatkan tag adalah dengan cara kita memberikan tag secara manual
dan kita menanyakan tersebut kepada seorang ahli dalam bidang musik ya. Jadi musiknya akan dievaluasi oleh seorang ahli, dan tiap item musik itu akan dievaluasi selama 20-30 menit untuk mendapatkan tag-nya ya. Contoh, kalian bisa mendapatkan datanya di AllMusic dan juga proyek Genome Music ya, Music Genome Project. Oke, jadi untuk expert annotation ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya, jadi mungkin tidak terlalu memang dia efektif tetapi tidak cepat sekali yang menghasilkan keputusan musik tersebut mendapatkan tag apa. Nah, untuk proses yang lebih cepat itu ada yang namanya collaborative tagging. Di sini juga bisa disebut dengan social tagging. Di sini pengguna internet secara bersama-sama rame-rame nih memberikan tag tertentu pada item musik. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Ya, ini ada beberapa contoh tag yang diberikan untuk satu item musik. Semakin besar ukuran fontnya, berarti semakin banyak. Ini artinya adalah semakin banyak orang berbeda yang memberikan tag yang sama. Berarti banyak sekali yang memberikan tag untuk elektronik, house, dance, elektronika, dan techno. Ya, semakin banyak orang yang memberikan tag yang sama, berarti tag tersebut dianggap semakin relevan juga terhadap item musik tertentu. Contohnya di mana kalian bisa mendapatkan data tersebut adalah di last.fm. Selanjutnya, kita bisa mendapatkan tag melalui bermain game ya. Contohnya ada game major minor, contoh lainnya ada listen game, mood swings, dan tag a tune. Bagaimana caranya? Ini peserta untuk di major minor ya. Peserta mendengarkan 10 detik lagu yang dipilih secara acak, setelah itu menggambarkan apa yang mereka dengar dengan tag tertentu. Jika salah satu kata atau tag yang digunakan dalam deskripsinya cocok dengan apa juga yang diberikan oleh orang lain, itu kalian akan mendapatkan poin. Kalau tidak ada yang cocok, berarti kalian tidak mendapatkan poin. Nah, kalau cocok itu berarti tag yang kalian berikan itu sesuai dengan apa juga yang dipikirkan oleh orang lain. Jadi dianggap benar atau dianggap relevan gitu ya. Kalau tag yang kalian berikan tidak sesuai atau tidak ada yang sama dengan orang lain, berarti itu tidak bisa dianggap relevan. Nah, jadi itu ada 3 cara bagaimana caranya kita bisa mendapatkan tag dari musik. Bisa kita tanyakan ke ahli, bisa juga kita bersama-sama dengan orang lain memberikan tag, bisa juga kita memainkan game ya. Ada beberapa game yang tersedia untuk memberikan tag pada musik. Nah, selain tag itu ada sumber lainnya untuk data yang bisa kita gunakan untuk membangun music information retrieval system. Contohnya adalah biografi atau pengetahuan faktual tentang seorang seniman. Ini bisa kita dapatkan dari Wikipedia. Setelah itu ada ulasan produk atau di sini ulasan tentang musik ya. Ulasan pelanggan itu paling cocok untuk deskripsi di tingkat album, bukan di tingkat item atau tingkat track atau tingkat lagu ya, tapi di tingkat album. Biasanya reviewnya ini bisa kita lihat di Amazon. Sumber lainnya adalah di blog audio yang berisi teks deskriptif untuk track individual. Selain itu, kita juga bisa mencarinya di microblogs, atau kalau di sekitar tahun 2010 itu banyak sekali ada hashtag now playing di Twitter. Itu bisa kita gunakan untuk mencari informasi tentang musik yang bisa kita gunakan untuk membangun sistem music information retrieval. Nah, selanjutnya
Selain informasi dari artis atau informasi lainnya yang bisa kalian temukan di web, teks lain yang bisa kalian gunakan untuk sistem music information retrieval adalah lirik dari lagunya. Nah, lirik dari lagunya ini juga penting karena biasanya mengungkapkan informasi tentang makna dari sebuah lagu, ya, tentang komposernya juga atau pemainnya, seperti mengungkap juga latar belakang budaya dari lagu tersebut, ya. Nah, karena akses dan pemrosesan ini memerlukan metode dari web data mining dan text information retrieval, lirik ini diperlakukan seperti pengambilan data kontekstual juga, sama seperti data-data sebelumnya yang saya jelaskan, ya. Nah, dalam analis lirik ini juga ada permasalahan yang bisa kalian temukan, seperti ejaan kata yang berbeda. Di sini saya contohkan dalam bahasa Inggris seperti because, cause, dan cause, ya. Sini penulisannya berbeda tetapi maknanya sama. Ya, setelah itu ada juga salah lirik. Nah, berbagai situs yang kita ketahui sekarang kemungkinan ada beberapa perbedaan dalam menuliskan sebuah lirik, ya. Kemungkinan ini karena belum adanya official lirik dari penyanyinya atau dari studio rekamannya. Jadi dari sumber dari web tersebut, orang-orang yang mendengarkannya itu bisa saja mendengarkan lirik menjadi kata-kata yang berbeda karena terdengar mirip. Nah, itu juga bisa menjadi permasalahan dalam mengekstrak lirik untuk information retrieval. Selanjutnya, permasalahannya dalam web yang menyertakan lirik itu ada web yang menyertakan anotasi atau penanda lirik penyanyi latar atau teks lisan, atau juga anotasi bagian dari musik, chorus, dan bridge, atau anotasi referensi pengulangan, ulangi 2 kali. Misalnya seperti ini, ada lirik lagu. Nah, biasanya seperti ini, ya. Ada web yang hanya menuliskan lirik lagunya saja, ada web yang menulis lengkap, seperti ini adalah chorusnya, terus di sini adalah bridge-nya. Nah, ini ada anotasi seperti ini tambahan. Nah, ini juga kalau kita misalnya membandingkan lirik dari web satu dengan web lainnya, anotasi seperti ini, chorus, bridge, atau bagian mana yang dinyanyikan oleh penyanyi latar, atau ada teks lisan, atau misalnya di sini ada repeat 2 kali. Nah, tentunya kita harus menghilangkan yang seperti ini, ya, atau kita harus mengakomodasi apa yang harus kita lakukan dengan penanda seperti ini. Selanjutnya yang bisa menjadi masalah itu adalah penataan yang tidak konsisten dari berbagai sumber website, ya. Line breakingnya bisa berbeda. Contohnya misalnya lagu 1 itu dia line breakingnya per 4 kalimat seperti ini. Yang lainnya itu bisa lebih banyak ataupun lebih sedikit, tergantung bagaimana cara penulis menginterpretasikan lirik tersebut, apakah dipecah menjadi 4 atau lebih, atau bisa lebih sedikit. Nah, coba kalian lihat lirik dari lagu atau musik favorit kalian lihat dari berbagai sumber web yang berbeda, apakah penulisannya sama atau tidak. Nah, bisa dilihat di situ, ya. Nah, contohnya di sini ada lirik, ada contoh lirik. Ini adalah contoh lirik dari musik atau lagu Los Angeles is Burning, dari penyanyinya adalah Bad Religion. Ada 4 sumber di sini, jadi ini sumber 1, sumber 2, sumber 3, dan sumber 4. Nah, keempat sumber ini ada perbedaannya, ya. Nah, coba kita lihat bersama-sama. Di bagian sini, sumber 2 itu menulis Showtime itu terpisah. Sedangkan sumber 1, 3, dan 4 itu menulis Showtime disambung. Selanjutnya, perbedaan yang bisa saya lihat di sini adalah bagian sini, ya. Sumber 1, 2, dan 3 di sini menulis
claims, sedangkan sumber 4 itu ada lines. Nah, jadi kalau kalian ingin menggunakan lirik lagu dari berbagai sumber, ini menjadi permasalahan juga ya kalau kalian aligning semua liriknya. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan apa yang akan kita pakai? Kita akan voting yang mana yang paling banyak dipakai dalam sumber itu yang akan kita pakai. Seperti ini, lebih banyak yang showtime-nya disambung, berarti kita akan pakai showtime yang disambung. Setelah itu yang ini lebih banyak claims daripada lines, berarti kita akan pakai claims. Nah, seperti itu bagaimana menyingkapi lirik-lirik yang berbeda atau beberapa permasalahan yang bisa kita temukan saat kita membandingkan lirik dari beberapa sumber yang berbeda. Oke, bagaimana tentang materi kali ini? Semoga bisa membuka wawasan kalian semua tentang fitur-fitur lain selain audio yang bisa digunakan untuk membangun sistem Music Information Retrieval. Nah, pada video selanjutnya saya akan membahas fitur-fitur lain juga selain audio yang bisa digunakan untuk membangun sistem Music Information Retrieval. Kalau dalam video kali ini saya membahas tentang sumber lain di web, pada video selanjutnya saya akan membahas tentang sumber yang berkaitan dengan diri pendengarnya. Oke, fitur-fitur apa sajakah itu kalian bisa lihat di video saya yang selanjutnya. Sampai ketemu.